Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang nilai ekonomi mata kuliah Grand Ekonomi Antrai dengan dosen pengampu Reski Renaldi Pramasya, SEME. Dengan beranggotakan 3 orang, yaitu Sherly Stadiwanti, Wina Widya Utami, dan Zulfan Alfatan. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelangkaan mengandung dua pengertian. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Kelangkaan ekonomi adalah salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Adalah istilah yang sering digunakan dalam ekonomi untuk merujuk pada kesenjangan antara penawaran dan permintaan akan sumber daya. Ini adalah prinsip dasar yang tidak cukup untuk dibagikan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efisien. Karena sumber daya menjadi lebih langka, biaya biasanya naik. Kelangkaan seringkali relatif, terutama ketika menyangkut sumber daya alam yang melimpah di beberapa daerah dan kekurangan pasokan di daerah lain. Salah satu contohnya adalah tenaga kerja terampil. Adalah contoh dari sumber daya yang Sri Lanka. Ini adalah kasus pada 2019. Ada lebih banyak pekerjaan yang tidak terisi daripada orang terampil yang mencari kerja. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, ketika ekonomi sedang booming, pengusaha mungkin kesulitan menemukan jumlah pekerja terampil yang mereka butuhkan. Karena kelangkaan sumber daya meningkat, demikian pula harganya. Biasanya ini berarti jumlah terbatas tenaga kerja terampil yang tersedia akan beralih ke pemberi kerja yang paling mau membayar mereka. Dan untuk majikan lainnya, mereka harus kreatif dan mencari cara yang paling efisien untuk menggunakan pekerja terampil yang mereka miliki. Di sini ada pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan. Yang pertama, biaya produksi. Melihat bahwa peningkatan biaya produksi berhubungan dengan semakin berkurangnya persediaan sumber daya alam, memang barang sumber daya alam sudah terus-menerus diambil dari bumi ini. Barnett dan Morse telah meneliti pola perkembangan biaya produksi untuk komoditi ekstraktif sepanjang sejarah perkembangan industri di Amerika Serikat. Barnett dan Morse membuat hipotesis tentang kelangkaan sumber daya alam, yaitu bahwa sumber daya alam itu semakin langka bila yang pertama, biaya real persatuan output meningkat terus selama periode pengambilan. Yang kedua, biaya komoditi yang diambil relatif lebih tinggi daripada biaya produksi komoditi lain. Yang ketiga, harga komoditi yang diambil relatif lebih tinggi daripada harga komoditi lain. Dan ada beberapa alasan mengapa sumber daya alam tidak menjadi semakin langka, ialah karena adanya barang substitusi bagi sumber daya alam yang terus-menerus diambil dan semakin dikit jumlahnya dengan sumber daya alam yang masih berlimpah adanya. Sebagai contoh adalah aluminium menggantikan koper, biji-bijian menggantikan daging, plastik menggantikan kulit, dan serat sintetis menggantikan serat alami. Kedua, harga barang sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dapat dilihat dari harga barang sumber daya yang semakin meningkat maupun dilihat dari royalty atau RIN. RIN adalah harga barang satu satuan, barang sumber daya alam persediaan atau stok. Bila seseorang tertarik pada kelangkaan, maka RIN lebih tepat sebagai alat pengukurnya. Namun, bila seseorang terlihat untuk mengetahui bagaimana pengorbanan dalam memperoleh barang sumber daya alam tersebut, maka harga lebih tepat sebagai indikatornya karena harga sudah mencakup biaya produksi dan RIN. Selanjutnya, karena RIN sulit untuk diamati, maka harga lebih banyak dipakai sebagai indikator, baik untuk melihat kelangkaan maupun pengorbanan guna menghasilkan barang sumber daya alam. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keadaan sumber daya alam menjadi semakin langka. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya penemuan baru dan kemajuan teknologi yang berakibat menekankan terus-menerus, sehingga harga-harga akan naik kembali karena penemuan baru dan perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat harga. Maka kedua hal tersebut juga mempengaruhi royalti secara tidak langsung. Tetapi harga atau RIN selalu mengalami penyimpangan karena harga-harga yang diharapkan di masa datang sangat mempengaruhi harga saat ini dan RIN. Pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan. Harga barang sumber daya alam.
Brown dan Field mengatakan bahwa semua cara yaitu biaya produksi per satuan, harga barang, sumber daya alam, dan nilai sewa ekonomis memiliki seleranya sendiri-sendiri, dan mereka menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Biaya rata-rata atau biaya persatuan yang dipakai oleh Barnett dan Morse dalam mengukur kelangkaan sumber daya alam merupakan indikator yang meragukan karena hal-hal berikut. Yang pertama, dalam dunia yang berkembang terus, biaya rata-rata tidak dapat digunakan untuk mengukur kelangkaan yang semakin meningkat karena tingkat teknologi berkembang terus. Yang kedua, bahwa biaya persatuan tidak memperhitungkan biaya-biaya pengambilan sumber daya di masa datang sebagai akibat dari meningkatnya kelangkaan itu sendiri. Yang ketiga, biaya persatuan tidak dapat menjadi indeks pengukur yang tepat karena biaya pengambilan di masa datang tidak dapat diperhitungkan di sini. Yang keempat, biaya persatuan tidak mencerminkan keadaan semakin berkurangnya sumber daya alam. Yang kelima, biaya persatuan merupakan alat pengukur yang kurang tepat. Selanjutnya, nilai sewa dari sumber daya alam merupakan alat pengukur yang ketiga terhadap kelangkaan sumber daya alam. Nilai sewa ini lebih tepat menggambarkan kelangkaan sumber daya alam daripada dua cara yang disebut sebelumnya. Nilai sewa atau economy rents sumber daya alam pada umumnya meningkat dalam beberapa puluh tahun yang terakhir, tetapi biaya produksi dan harga barang justru menurun, khususnya untuk kayu. Namun demikian, ada beberapa keberatan terhadap alat pengukur ini, di antaranya yaitu yang pertama, sulit untuk mendapatkan data nilai sewa ekonomis dari sumber daya alam karena nilai sewa sumber daya alam itu tidak praktis dalam jangka pendek. Yang kedua, nilai sewa lebih memperkirakan kelangkaan sumber daya alam yang semakin meningkat dalam arti ekonomi. Tetapi berkurangnya sumber daya alam secara fisik belum tentu sejalan dengan kenaikan nilai sewa sumber daya alam sebagai cermin dari kelangkaan ekonomis. Selanjutnya, masih ada kelangkaan lain yang dimiliki oleh harga barang sumber daya alam dan scarcity rent sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber daya alam diusahakan untuk memenuhi kepentingan umum, sehingga harga pasar tidak mencerminkan penilaian yang sesungguhnya terhadap sumber daya alam itu. Yang kedua, tidak ada filter market untuk sumber daya alam sehingga tingkat harga di masa yang akan datang hanya ditentukan oleh harapan saja atau expectation. Yang ketiga, sumber daya alam mempunyai aspek yang publik, yang mengkonsumsinya tidak harus mengeluarkan orang yang tidak sanggup membayar atau exclusion principle tidak berlaku, dan kalau barang itu dikonsumsi tidak mengurangi yang tersedia untuk dikonsumsi orang lain, rivalry in consumption tidak berlaku, sehingga harga pasar kurang dapat mewakili. Selanjutnya, nilai tambah ekonomi. Walaupun terminologi belum disepakati, pakar ekonomi lingkungan telah sampai pada hal-hal yang cukup tenang. Taksonomi nilai ekonomi yang dikaitkan dengan lingkungan alam. Yang menarik adalah taksonomi tersebut menimbulkan kepedulian para pencinta lingkungan, dimulai dari membedakan nilai pemanfaatan atau user cost dari nilai intrinsik, biaya penggunaan atau manfaat sedikit lebih. Penggunaan user benefit didapat dari aktual pemanfaatan lingkungan. Sedikit lebih kompleks adalah nilai yang dinyatakan melalui pilihan atau option dalam menggunakan lingkungan, yaitu nilai lingkungan sebagai manfaat yang potensial sebagai hal yang berlawanan dengan nilai yang pemanfaatan. Sekarang, pakar ekonomi merujuk hal ini pada nilai-nilai atau option value. Esensi hal ini adalah suatu ekspresi atau pilihan utama, keinginan untuk membayar untuk pelestarian lingkungan terhadap kemungkinan di kemudian hari bahwa seseorang akan memanfaatkan adanya ketidakpastian tentang pemanfaatan masa depan dikaitkan dengan ketersediaannya atau supply dari lingkungan. Teori menjelaskan bahwa nilai pilihan lebih mungkin menjadi positif. Nilai tambah ekonomi. Esensi hal ini adalah suatu ekspresi atau pilihan utama, keinginan untuk membayar, willing to pay, untuk pelestarian lingkungan terhadap kemungkinan di kemudian hari bahwa seseorang akan memanfaatkan adanya ketidakpastian
tentang pemanfaatan masa depan yang dikaitkan dengan ketersediaannya atau suplai dari lingkungan. Teori menjelaskan bahwa nilai pilihan lebih mungkin menjadi positif. Dengan cara ini, bagian pertama dari seluruh persamaan untuk nilai ekonomi total adalah nilai total pemanfaatan, nilai pemanfaatan sebenarnya, kemudian nilai pilihan. Ekonomi total dan pengambilan keputusan. Yang relevan bila mengamati keputusan suatu pembangunan proyek adalah antara biaya dan manfaat proyek, dan nilai ekonomi total adalah kerugian dari adanya proyek formulasi sebagai berikut. I. Melanjutkan pembangunan apabila BD, CD, BP lebih dari 0 dan II tidak melanjutkan pembangunan apabila BD, CD, BP kurang dari 0. BD yaitu sama dengan mengacu pada manfaat pembangunan. CD sama dengan mengacu pada biaya pembangunan. BP sama dengan mengacu pada manfaat pelestarian lingkungan tanpa pembangunan. Nilai ekonomi total adalah fakta untuk menghitung BPK sebagai nilai total dari asal yang tersisa pada lingkungan alam. Manfaat dan biaya pembangunan tidak terlampau sulit untuk dihitung karena nilai moneter atau harga. Hal ini berbeda dengan menghitung nilai ekonomi total. Studi kasus Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Timur Tengah Selatan atau yang biasa disebut dengan singkatan TTS adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah semi arid dengan tingkat curah hujan selama 5 tahun terakhir ini, yaitu pada tahun 2011 sampai 2015, cenderung berada dalam klasifikasi sangat ringan hingga ringan antara 11 mm hingga 110 mm per bulan. Demikian pula jumlah hari hujan yang semakin menurun. Musim kemarau mencapai 8 sampai 9 bulan dan seringkali mengalami kekeringan hampir sepanjang tahun, yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Kondisi lingkungan tidak mampu mendukung keberlanjutan pertanian dan ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Sumber air bersih masyarakat sangat terbatas yang didapatkan dari mata air, sumur, atau sungai. PDAM belum mampu memberikan layanan distribusi air secara menyeluruh kepada masyarakat karena kondisi wilayah yang berbukit-bukit. Konflik berbasis sumber daya air juga terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan antar negara. Beberapa hasil pemetaan permasalahan lintas negara, pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Daerah hulu dan hilir dari sungai sesayap, hulu di Malaysia, hilir di Indonesia. Permasalahan pencemaran di bagian hulu sungai akibat aktivitas pertambangan, perkebunan, dan industri. Pencemaran air yang parah akibat penggunaan herbisida dan pestisida untuk perkebunan, sehingga tanaman tidak tumbuh di wilayah Indonesia. Sebagian besar sungai-sungai di wilayah Sungai Benanain berhulu di wilayah RI dan berhilir di wilayah TL atau Timur Leste pada masa depan berpotensi menimbulkan dampak merugikan di wilayah Timur Leste. Bencana banjir khususnya menimpa wilayah Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu dari meluapnya Sungai Mota
Babula yang berhulu di Gunung Mutis, Kecamatan Timur Tengah Utara. Sengketa hak penguasaan tanah karena pergeseran palung sungai yang menjadi batas wilayah dua negara. Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timur Leste atau RDTL di wilayah Sungai Nolmina berada di Kecamatan Amphoang Timur, Kabupaten Kupang, dan Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara.